Halo teman-teman kecil. Hari ini kita akan mendengar kisah lucu dan penuh pelajaran dari seekor monyet kecil bernama Mojo. Ia bukan monyet biasa, karena suatu hari dia menyamar jadi raja hutan. Wah, kok bisa ya? Yuk, kita mulai ceritanya. Di tengah hutan yang lebat, tinggal seekor monyet kecil yang lincah dan ceriwis bernama Mojo. Tubuhnya kecil, suaranya nyaring, dan dia selalu ingin tahu tentang segalanya. Tapi, ada satu hal yang membuat Mojo sedih. Hewan-hewan lain di hutan sering tak memperhatikannya. Mojo? Oh, si monyet kecil itu ya. Dia cuma bisa meloncat-loncat dan ribut terus. Mojo mendengar semua bisikan itu. Ia duduk di atas dahan, termenung. Kenapa sih nggak ada yang menghargai aku? Padahal aku juga pintar dan bisa melakukan banyak hal. Lalu, Mojo punya ide paling nekat sepanjang hidupnya. Aku akan jadi raja hutan. Serunya. Tentu saja, ia bukan benar-benar raja. Tapi ia punya rencana. Keesokan paginya, Mojo membuat mahkota dari daun pisang, jubah dari kelopak bunga merah, dan tongkat kecil dari ranting. Ia pun berjalan melewati hutan dengan dada membusung. Hewan-hewan hutan, mulai hari ini aku, Mojo, adalah raja hutan. Semua hewan menatapnya dengan kaget. Si landak mengerutkan dahi. Si gajah mengangkat alis. Burung-burung mulai berbisik-bisik. Tapi, bukannya kamu cuma monyet kecil? Tanya si rusa. Mojo menjawab dengan gaya raja. Tak penting ukuran tubuh, yang penting besarnya wawasan. Ayo, tunduk pada rajamu, lukunya. Karena mereka semua penasaran, akhirnya hewan-hewan itu menurut. Mereka penasaran sejauh apa aksi Mojo akan berlangsung. Hari pertama jadi raja, Mojo membuat perintah lucu-lucu. Semua hewan harus menyanyi saat matahari terbit. Tidak boleh menguap tanpa izin raja. Setiap hewan harus menyumbang pisang untuk kerajaan. Para hewan awalnya tertawa-tawa, tapi lama-lama mulai merasa lelah. Mojo makin aneh, keluh si ular. Ini raja atau badut? Tanya kura-kura. Aku lapar, tapi harus nyanyi dulu. Duh, kata tupai sambil garuk-garuk kepala. Mojo yang merasa dihormati, makin semangat. Ia duduk di atas batu besar, sambil dikipasi oleh dua kelinci. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganggu. Aneh, kenapa aku malah merasa makin kesepian ya? Hari ketiga, Mojo berjalan sendirian ke tepi sungai. Ia melihat bayangannya sendiri di air. Benarkah ini yang aku mau? Mereka menuruti aku, tapi tidak menghormatiku. Mereka hanya takut, atau pura-pura saja. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari tengah hutan. Api, api, kebakaran di hutan sebelah timur. Semua hewan panik. Mojo terpaku. Ia menatap ke arah api yang mulai membesar. Daun-daun terbakar, angin bertiup kencang. Seekor anak kelinci terjebak di balik semak-semak. Semua takut untuk mendekat. Tanpa pikir panjang, Mojo melempar jubah dan mahkotanya, lalu melompat dari pohon ke pohon menuju si kelinci kecil. Dengan kelincahan dan keberaniannya, Mojo si monyet kecil berhasil menarik si kelinci dan melompat ke tempat aman. Semua hewan bersorak. Mojo hebat. Mojo penyelamat hutan. Dia kecil, tapi luar biasa. Mojo tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak menyamar jadi raja, senyumnya terasa ringan dan bahagia. Esok harinya, Mojo berdiri di tengah hutan dan berkata lantang, "Teman-teman, aku minta maaf. Aku menyamar jadi raja karena aku ingin dianggap penting. Tapi ternyata, menjadi raja palsu tidak membuatku bahagia. Aku ingin menjadi Mojo yang sebenarnya. Mojo yang ceria, lincah, dan bisa membantu kalian dengan caraku sendiri." Para hewan mengangguk dan bertepuk tangan. Mojo, kamu tidak perlu menyamar.
Kamu sudah luar biasa, kata gajah. Kami bangga punya teman seperti kamu, sambung landak. Kecil tubuhmu, besar hatimu, tutur si rusa. Sejak hari itu, Mojo tidak lagi menyamar. Tapi ia tetap dikenal sebagai raja hutan kecil, bukan karena jubah atau mahkotanya, tapi karena keberanian dan kejujuran yang ia miliki. Dan Mojo pun kembali bermain di dahan pohon, tertawa lepas. Karena kini ia tahu, menjadi diri sendiri jauh lebih berharga daripada pura-pura menjadi orang lain. Pesan moral dari cerita ini yaitu, anak-anak, kita tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa dihargai. Jadi diri sendiri, berbuat baik, dan berani bertanggung jawab, itulah yang membuat kita luar biasa. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita. Biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.